Selamat malam semuanya, saya Arfa Moranda dari jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Wacana Kritis Van Dijk pada Pemberitaan Rasisme terhadap Vinicius Junior di Detik Sport. Yang pertama, latar belakang masalah. Rasisme dalam olahraga, khususnya sepak bola, merupakan isu yang terus berkembang dan menjadi perhatian global. Meskipun sepak bola dikenal sebagai olahraga yang menyatukan berbagai latar belakang, tindakan diskriminatif seperti ejekan rasial dan pelecehan verbal masih sering terjadi, baik di lapangan maupun di media sosial. Vinicius telah menjadi sasaran pelecehan rasial dari supporter lawan, dengan insiden yang terjadi di Stadion Mestalla, di mana 3 supporter Valencia dijatuhi hukuman penjara karena tindakan mereka. Metode penelitian. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan fokus pada 3 dimensi analisis wacana yang diusulkan oleh Van Dijk, yaitu dimensi teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Data dikumpulkan melalui media online berita Detik Sport dengan objek berupa pemain sepak bola Vinicius Junior yang mengalami rasisme dari penggemar sepak bola. Teknik pengambilan data mencakup simak dan catat. Teknik simak digunakan untuk memahami konteks dan makna dari berita yang disampaikan. Sedangkan teknik catat digunakan untuk mencatat informasi penting dan temuan selama proses analisis. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, struktur makro, tema atau topik. Berita yang diangkat dalam kasus rasisme yang menimpa Vinicius Junior di Spanyol mencerminkan tema diskriminasi rasial dalam olahraga dengan fokus khusus pada sepak bola. Selanjutnya ada superstruktur skematik. Judul dalam berita ini adalah kasus rasisme Vinicius. Pemerintah Brazil ancam ambil tindakan hukum. Kita lihat berita. Kejadian rasisme yang dialami oleh Vinicius Junior, seorang pemain sepak bola profesional asal Brazil yang bermain untuk Real Madrid. Insiden ini terjadi saat pertandingan antara Real Madrid dan Valencia. Kata monyet menggarisbawahi sifat ofensif dari tindakan tersebut dan menunjukkan betapa dalamnya masalah rasisme dalam olahraga. Pemerintah Brazil berkomitmen untuk mengambil tindakan tegas terhadap diskriminasi rasial, memberikan sinyal bahwa mereka tidak akan membiarkan perlakuan tidak adil terhadap warganya. Selanjutnya struktur mikro, semantik. Berita ini berlatar di Valencia, Spanyol. Detail dalam berita ini adalah meliputi informasi spesifik tentang insiden yang terjadi pada 21 Mei 2023 ketika Vinicius dicemooh dengan kata-kata bernuansa rasial oleh supporter Valencia. Berita ini juga mencakup langkah-langkah yang diambil oleh Real Madrid dan pemerintah Brazil. Real Madrid melaporkan tindakan tersebut ke Kejaksaan Spanyol sebagai ujaran kebencian. Sementara Menteri Kehakiman Brazil, Flavio Dino, mempertimbangkan penerapan prinsip ekstrateritorialitas untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya di luar negeri. Selanjutnya maksud. Maksud dari berita ini adalah mengedukasi publik tentang masalah rasisme dalam olahraga dan menyoroti tindakan konkret yang diambil oleh otoritas terkait. Dalam menampilkan reaksi pemerintah Brazil dan langkah hukum yang diambil oleh Real Madrid, berita ini berusaha menunjukkan bahwa diskriminasi rasial tidak dapat toleransi dan harus ditindaklanjuti secara hukum. Selain itu, berita ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional. Lanjut peranggapan. Tindakan rasisme harus ditindak tegas. Reaksi pemerintah Brazil mencerminkan pandangan bahwa diskriminasi rasial tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga isu sosial yang memerlukan intervensi hukum. Selanjutnya, struktur mikro dari sintaksis. Yang pertama, bentuk kalimat. Wacana berita ini terdiri dari kalimat deskriptif dan kalimat langsung. Koherensi. Teks berita ini terstruktur dengan baik, dimulai dari pengenalan insiden hingga reaksi dari berbagai pihak, sehingga memberikan alur yang jelas. Kata ganti. Kata ganti itu pada kalimat Winger Elra itu dicemooh dengan kata-kata monyet dari fans tuan rumah yang merujuk kembali kepada Vinicius Junior. Selanjutnya stilistika, leksikon. Teks ini menggunakan leksikon yang kuat dan emosional untuk menggambarkan insiden rasisme, seperti cacian bernuansa rasial dan kata-kata monyet. Selanjutnya ada retoris grafis. Dalam wacana berita, grafis biasanya ditandai dengan tulisan yang dibuat berbeda dengan lainnya. Bisa dengan penggunaan huruf miring,
huruf tebal, pemakaian garis bawah, atau ukuran huruf yang lebih besar, yang bertujuan untuk menonjolkan bagian penting dalam wacana tersebut. Judul berita mengenai kasus rasisme yang menimpa Vinicius Junior menggunakan warna hijau terang dengan latar belakang putih. Warna hijau sering diasosiasikan dengan harapan, keadilan, atau aksi, dan dalam konteks ini dapat diartikan sebagai simbol tegas Brazil dalam menangani isu rasisme. Selanjutnya, kognisi sosial. Kognisi sosial dalam konteks kasus rasisme Vinicius Junior mencerminkan bagaimana masyarakat dan institusi merespon tindakan diskriminatif. Tindakan pemerintah Brazil dan Real Madrid menunjukkan upaya untuk melawan rasisme, menunjukkan bahwa diskriminasi rasial bukan hanya masalah individu, tetapi juga tantangan sosial yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama. Kasus ini memperlihatkan bahwa diskriminasi rasial adalah fenomena yang kompleks dan melibatkan berbagai faktor. Selanjutnya, konteks sosial. Dalam konteks sosial, kasus ini mengungkap isu rasisme dalam sepak bola, khususnya rasisme terhadap pemain. Dalam sudut pandang sosial, kasus ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam menghadapi diskriminasi rasial, baik di dalam maupun di luar lapangan. Tanggapan pemerintah Brazil dan tindakan yang diambil oleh klub-klub sepak bola menunjukkan bahwa ada kesadaran yang semakin meningkat akan pentingnya melawan rasisme. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pemberitaan di Detik Sport menggambarkan rasisme sebagai masalah sistemik yang masih marak terjadi di dunia sepak bola. Media memiliki peran besar dalam membentuk kesadaran publik dan mempengaruhi opini masyarakat tentang kasus ini. Pemberitaan yang dilakukan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga dapat memperkuat atau mengubah pandangan publik terhadap isu diskriminasi rasial. Berdasarkan hasil penelitian, media diharapkan dapat lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya rasisme dan menyajikan pemberitaan yang lebih objektif serta berpihak pada keadilan. Yes, itu tadi adalah artikel penjelasan artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.